pengertian jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah kumpulan perangkat elektronik yang terhubung tanpa menggunakan kabel fisik. Jaringan ini memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, dan bahkan perangkat IoT (Internet of Things) untuk berkomunikasi dan berbagi data secara nirkabel melalui sinyal radio. Jaringan nirkabel disebut juga jaringan wireless yang digunakan oleh berbagai jenis teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, jaringan seluler, dan lain-lain yang digunakan dalam berbagai konteks seperti rumah, bisnis, dan transportasi. Selanjutnya ada fungsi. Poin pertama yaitu adalah akses internet. Salah satu fungsi utama jaringan nirkabel adalah memberikan akses ke internet. Ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi web, mengirim email, dan menggunakan layanan online lainnya tanpa perlu kabel. Kedua, ada komunikasi. Jaringan wireless memungkinkan komunikasi suara dan juga data antara perangkat. Ini mencakup panggilan telepon seluler, pesan teks, obrolan video, dan email. Poin ketiga, ada pengendalian perangkat. Fungsi jaringan nirkabel selanjutnya adalah untuk mengendalikan perangkat lain. Ini termasuk rumah pintar, di mana Anda dapat mengontrol pencahayaan, pemanasan, dan juga perangkat ini melalui jaringan wireless. Yang keempat, ada berbagi data. Anda dapat berbagi file dan data antara perangkat melalui jaringan wireless. Ini membuatnya lebih mudah untuk mentransfer foto, video, dan dokumen antar perangkat. Di sini ada jenis-jenisnya. Satu, ada WLAN atau Wireless Local Area Network. Wireless Local Area Network memungkinkan dua atau lebih perangkat yang terhubung untuk bertukar data dan informasi. WLAN menyediakan konektivitas melalui titik akses ke internet yang lebih luas. Contohnya, jaringan nirkabel atau LAN adalah Wi-Fi yang digunakan di tempat-tempat dengan area kecil seperti perkotaan, sekolah, bandara, perpustakaan, dan lain-lain. 2. Ada WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Wireless Metropolitan Area Network dapat terhubung ke banyak titik di wilayah perkotaan. Contohnya, jaringan nirkabel MAN adalah gedung perkantoran A dengan perkantoran B. Atau mungkin jaringan ini bisa menjangkau kota demi kota. 3. WWAN Wireless Wide Area Network. Wireless Wide Area Network dapat digunakan oleh pengguna yang terhubung dari jarak jauh ke jaringan pribadi atau publik. Jangkauannya sangat luas, sampai bisa mencakup satu negara karena menggunakan sistem satelit. Contohnya, jaringan nirkabel WAN dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti game online, download aplikasi, chatting, dan web browsing. 4. WPAN Wireless Personal Area Network. Sementara itu, Wireless Personal Area Network merupakan jaringan dengan jangkauan terkecil karena sifatnya yang mendadak. Jarak yang dapat dilakukan WPAN adalah 10 meter. Contoh jaringan nirkabel PAN adalah Bluetooth yang terpasang pada smartphone, laptop, tablet, dan perangkat lainnya. Alat-alatnya ada router. Router adalah perangkat yang mengelola lalu lintas data dalam jaringan wireless. Ini berperan penting dalam menghubungkan perangkat ke internet dan mengarahkan data ke perangkat yang tepat. 2. Ada access point atau AP adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel. Mereka bertindak sebagai titik akses ke jaringan wireless. Alat-alat 3. Perangkat nirkabel. Perangkat nirkabel adalah komputer, smartphone, tablet, atau perangkat lain yang memiliki kemampuan untuk terhubung ke jaringan wireless. 4. Antena.
Antena digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel. Mereka berperan penting dalam menentukan jangkauan dan kecepatan jaringan. 5. Modem. Modem mengonversi sinyal digital dari perangkat Anda menjadi sinyal analog yang dapat dikirimkan melalui jaringan. Ini adalah komponen yang diperlukan untuk menghubungkan ke jaringan internet. Kelebihan 1. Mobilitas. Salah satu keunggulan utama jaringan wireless adalah mobilitas yang tinggi. Anda dapat mengakses jaringan nirkabel dari hampir mana saja dalam jangkauan sinyal tanpa harus terhubung secara fisik melalui kabel. 2. Scalability. Anda dapat dengan mudah menambahkan perangkat baru ke jaringan wireless tanpa harus menginstal kabel tambahan. Ini membuatnya lebih mudah untuk memperluas jaringan sesuai dengan pertumbuhan bisnis atau kebutuhan pribadi. 3. Fleksibilitas. Jaringan wireless dapat dengan mudah diatur ulang atau diperluas tanpa perlu mengganti atau menambahkan kabel fisik. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan atau kebutuhan jaringan. 4. Akses cepat. Jaringan wireless seperti Wi-Fi memberikan akses internet yang cepat dan mudah diakses di banyak lokasi. Hal tersebut memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet dengan mudah tanpa harus mengandalkan koneksi kabel. Setelah itu, ada bagian kekurangan. Poin pertama yaitu jangkauan terbatas. Jaringan wireless memiliki jangkauan yang terbatas dibandingkan dengan kabel fisik. Dinding perangkat elektronik atau gangguan lainnya dapat menghalangi sinyal nirkabel yang dapat mengurangi jangkauan efektifnya. Poin kedua ada keamanan. Kekurangan selanjutnya dari jaringan nirkabel adalah berkaitan dengan masalah keamanan. Pasalnya, jaringan ini rentan terhadap serangan dari luar seperti pencurian data, akses tanpa izin, atau peretasan. Kekurangan jaringan nirkabel. 3. Interferensi sinyal. Nirkabel dapat terganggu oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi radio yang sama, misalnya perangkat Bluetooth, perangkat microwave, atau perangkat lain dalam jaringan wireless yang padat. Penggunaannya yang dapat menyebabkan interferensi. 4. Kecepatan jaringan wireless dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jarak dari router atau akses point, jumlah pengguna dalam jaringan, dan kondisi lingkungan. Berikut adalah cara konfigurasi IP address di laptop 1. Di bagian kanan bawah ada gambar jaringan, diklik lalu muncul bagian network and settings, klik kemudian masuk ke advanced network, kemudian masuk ke advanced network settings. Setelah itu ke bagian related settings, klik more network adapter, klik more network adapter options, kemudian pilih bagian Ethernet, lalu klik kanan, lalu klik properties, pilih internet protocol version 4, lalu klik use the following IP address, lalu masukkan IP address 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.0, default gateway 192.168.1.1, preferred DNS server 8.8.8.8, alternate DNS server 8.8.4.4. Klik OK jika sudah benar. Komputer akan membaca IP address-nya jika sudah seperti ini. Kita konfigurasi IP di laptop kedua. Untuk konfigurasi IP-nya sama seperti laptop 1. Pilih Ethernet, lalu klik kanan, pilih properties, kemudian pilih internet protocol,
version 4. Lalu klik use the following IP address laptop 2. Kalau kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.3, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.1.1, preferred DNS servernya 8.8.8.8, alternate DNS servernya 8.8.4.4, klik OK, kemudian klik close. Konfigurasi IP sudah selesai di laptop kedua. Selanjutnya untuk tahap pengujian kita bisa menggunakan CMD atau command prompt. Pertama kita cari CMD atau command prompt, lalu kita enter dan kita masukkan ping laptop pertama dengan IP 192.168.1.2 lalu enter. Jika status menunjukkan TTL maka sudah berhasil. Dan selanjutnya untuk mengetes jaringan kita menggunakan ping spasi google.com. Jika sudah reply maka sudah berhasil.